Menara Cukong yang ke-79. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-781 hingga 790. Setelah dia selesai berbicara, Namong Sue mengeluarkan token khusus dan menyerahkannya kepada Namong Yan. Di bagian depan token, 3 karakter Namong Yan diukir dengan besi dan perak, dan di bagian belakang terdapat stempel keluarga Namong. Ini adalah tanda identitas keturunan keluarga Namong. Namong Yan menerima token itu dengan kedua tangan dan menangis kegirangan. Dia sangat gembira bisa kembali ke keluarganya. Tanpa diduga, pihak keluarga menggelar upacara kepulangan akbar untuknya dan mengundang seluruh pasukan dari negeri dongeng kedua untuk menyaksikannya. Perlakuan seperti itu cukup membuktikan betapa pentingnya keluarga itu baginya dan juga merupakan pengakuan keluarga terhadap Li Changhai. Tentu saja dia sangat mengetahuinya. Semua ini karena Cukong. Namong Yan menyimpan token identitasnya dan membungkuk dalam-dalam kepada Cukong. Li Changhai, yang berdiri di samping, juga menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Cukong. Cukong terkejut, dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu Li Changhai dan Namong Yan berdiri. Tuan, Nyonya Tuan, kalian tidak dapat melakukan ini. Inilah yang harus saya lakukan. Namong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika bukan karena kamu, bahkan jika aku bisa kembali ke keluarga, aku tidak akan pernah menerima perlakuan setinggi itu. Li Changhai berkata, benar sekali, meskipun kami adalah tuan dan nyonyamu, kamu pasti bisa menahan hantaman ini. Ketika Master Pavilion Guiyuan, Master Sekte Bajian dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka tahu bahwa tidak baik bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi, jadi mereka semua pun mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa saat, hanya Cukong, Li Changhai, Namong Yan, Namong Sue dan Wu Jiang yang tersisa di gerbang Sekte Tianxuan. Setelah Li Changhai dan Namong Yan mengucapkan terima kasih kepada Cukong, mereka menatap Namong Sue sambil tersenyum. Melihat bahwa dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Cukong, mereka pun meninggalkan tempat itu untuk mereka berdua. Wu Jiang juga berjalan pergi dengan bijaksana dan mengikuti Li Changhai dan Namong Yan ke puncak Tianxuan untuk mencicipi teh. Setelah ketiga orang itu pergi, Namong Sue datang ke Cukong, mengulurkan tangan gioknya yang indah, dan memancarkan kekuatan peri yang lembut untuk memeriksa luka-luka di badan Cukong. Cukong tahu bahwa Namong Sue tidak mempunyai niat jahat, jadi dia tidak menghentikannya. Setelah beberapa saat, ekspresi Namong Sue tiba-tiba berubah, cedera pada fondasi Anda 2 kali lebih serius dari sebelumnya. Ketika Cukong membunuh Namong Zan, hanya retakan kecil yang muncul di fondasinya. Tidak lama setelah itu, kerusakan pada fondasinya bertambah parah menjadi 2 retakan. Hal ini membuat Namong Sue merasa sangat bersalah. Cukong tahu bahwa Namong Sue telah salah paham, dan dia segera menjelaskan. Nona Namong, retakan sebelumnya telah lama dipulihkan. 2 retakan yang Anda temukan tertinggal di medan perang negeri dongeng, dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Namong Sue bertanya dengan tak percaya, harta karun alam macam apa yang kau telan hingga kau bisa segera memulihkan fondasimu yang rusak? Cukong terdiam sesaat. Pagoda kekacauan adalah rahasia terbesarnya dan tidak dapat diceritakan kepada siapapun. Namong Sue melihat ekspresi Cukong dan mengira tebakannya benar, jadi dia berkata dengan serius, Cukong, aku tahu kamu mengatakan ini karena kamu tidak ingin aku menyalahkan diriku sendiri. Namun, fondasimu rusak karena aku. Saya, Namong Sue, bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab atas masa depanmu. Sambil berbicara, Namong Sue membalik telapak tangannya, mengeluarkan kotak giok tersegel dari cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Cukong. Ada teratai salju giok es di dalam kotak giok. Teratai ini memiliki efek tertentu dalam menyembuhkan fondasi yang rusak dan seharusnya dapat membantu Anda pulih dari beberapa cedera, kata Namong Sue. Jangan khawatir, aku pasti akan segera menemukan harta karun alam yang lebih berharga untuk membantumu pulih sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Namong Sue tidak memberi Cukong kesempatan untuk menolak. Dia melesat dan langsung kembali ke perahu peri. Kemudian dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengemudikan perahu abadi itu, yang berubah menjadi seberkas cahaya menakjubkan dan melesat pergi ke kejauhan. Cukong menatap kotak giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya pelan. Kesalahpahaman Namong Sue terhadapnya menjadi semakin dalam. Dia telah menjelaskannya dengan jelas,
tetapi Namong Sue tidak mempercayainya, dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Wu Jiang merasakan bahwa Namong Sue telah pergi, lalu meninggalkan Sekte Tianxuan dan datang ke sisi Cukong. Presiden Wu seharusnya punya hal lain untuk dikatakan selain memberi selamat kepadaku, kan? Tanya Cukong. Wu Jiang mengangguk. Babak pertama pertarungan peringkat alam abadi telah berakhir, dan masih ada waktu sebulan sebelum babak kedua. Kamar dagang Xianyuan, saya ingin membantu Tuan Chu mengumpulkan pecahan perunggu yang tersisa dan merebut harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Qianyuan. Kata Wu Jiang. Jika berhasil, kekuatan Tuan Muda Chu mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi, dan meraih hasil yang lebih baik lagi di ronde kedua turnamen peringkat alam abadi. Awalnya, Kamar dagang Xianyuan tidak optimis terhadap Sekte Tianxuan. Dipercayai bahwa tidak peduli seberapa kuat Sekte Tianxuan, yang terbaik yang dapat dilakukannya adalah meningkatkan alam abadi ke-8 ke alam abadi ke-5, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kemajuan lebih lanjut. Namun, penampilan Cukong di babak pertama pertempuran peringkat alam abadi benar-benar luar biasa. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh Master Pavilion Pedang, Master Sekte Yin Iblis, Dewa Abadi Matahari Terbit, dan Dewa Abadi Matahari Terbit, mendominasi Monumen Abadi nomor 5, dan berkompetisi untuk ronde pertama pertarungan peringkat alam abadi. Pencapaian seperti itu cukup bagi Kamar Dagang Xianyuan untuk meningkatkan investasinya. Apakah Kamar Dagang Xianyuan telah menemukan keberadaan pecahan perunggu lainnya? Tanya Cukong. Wu Jiang berkata, kami telah menemukan jejak 3 pecahan perunggu. Benda-benda itu berada di tangan pemimpin Sekte Palu Langit, kekuatan utama di alam abadi keempat. Cukong mengangkat alisnya. Sekte Tianchui. Meskipun Sekte Tianchui menduduki peringkat terakhir di antara 5 kekuatan teratas di alam abadi keempat, status dan pengaruhnya sama sekali tidak lebih lemah dari 3 dari 5 kekuatan teratas. Ini karena dia adalah penguasa Sekte Pemurnian Senjata, dan semua tetua serta murid di sekte tersebut merupakan penguasa senjata abadi. Pemimpin Sekte Tianchui sebenarnya adalah Master Senjata Abadi tingkat rendah kelas 9. Wu Jiang berkata, awalnya, Kamar Dagang Xianyuan kami berencana untuk menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membeli 3 pecahan perunggu itu untuk Master Chu. Namun, Master Sekte Tianchui adalah seorang ahli senjata abadi tingkat rendah tingkat 9, dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Secara alami, dia dapat melihat keistimewaan pecahan perunggu itu. Dia ingin bertaruh dengan Master Chu untuk beradu kekuatan jiwa, dan taruhannya adalah 3 pecahan perunggu. Jika Tuan Muda Chu menerima tantangannya, dia akan pergi ke Sekte Palu Langit dengan 3 pecahan perunggu dalam 3 hari. Cukong tidak ragu-ragu dan berkata langsung, saya menerima taruhan ini. Bukankah ini hanya pertarungan kekuatan jiwa? Melihat seluruh dunia peri, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali orang-orang terkuat di negeri dongeng pertama. Wu Jiang mengangguk. Kalau begitu, aku akan datang ke Sekte Tianxuan untuk menjemput Master Chu dalam 3 hari. Setelah berkata demikian, dia membungkuk, berbalik, dan pergi. Cukong kembali ke bukit kecil tempat tinggalnya, berjalan masuk ke dalam rumah, dan dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda. Alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Tanpa kesempatan lain, akan sangat sulit untuk menembus batas dunia abadi dan memasuki alam jiwa dewa yang legendaris. Meskipun dia tidak mampu meningkatkan kekuatan jiwanya, dia mampu memulihkan fondasinya yang rusak sebelum pertarungan dengan Master Sekte Palu Langit. Cukong membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan. Ketika dia membukanya, tampaklah sebuah bunga teratai salju berwarna biru tua di hadapannya. Itu adalah teratai salju giok es. Teratai salju giok es merupakan harta karun alam yang istimewa, sangat berharga, dan mempunyai pengaruh tertentu dalam merawat fondasi yang rusak. Meski begitu, teratai salju giok es ini tidak dapat menyembuhkan fondasi Cukong yang rusak secara menyeluruh. Namun, ia dapat memulihkan sebagian besarnya. Cedera yang tersisa dapat dipulihkan setelah pemulihan selama 10 tahun lagi. Cukong mengambil teratai salju giok es, menempelkannya ke mulutnya, lalu menghirupnya lembut. Teratai salju giok es langsung berubah menjadi cairan biru tua, mengalir ke tenggorokan Cukong dan bergegas menuju akar yang rusak. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Saat Cukong menyerap sepenuhnya energi teratai salju giok es, 2 retakan kecil di fondasinya berubah menjadi 1. Retakan yang tersisa juga menjadi jauh lebih dangkal.
Senyum tipis muncul di bibir Cukong. Pada tingkat ini, sebelum pertarungan jiwa dengan Master Sekte Palu Langit, fondasinya yang rusak akan dapat pulih sepenuhnya dan mencapai kondisi puncaknya. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai berlatih. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 16 tahun telah berlalu. Di ruang lantai 6 pagoda, Cukong tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah kekuatan besar meledak dari badannya, menyapu ke segala arah. Setelah lebih dari 16 tahun bercocok tanam, fondasinya yang rusak telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, kultivasinya dan alam fisiknya juga telah meningkat sampai batas tertentu. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasinya telah menembus ke tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Abadi. Kekuatan fisiknya setara dengan naga sejati tingkat menengah tingkat 8. Kekuatan fisiknya sendiri dapat menghancurkan Dewa Abadi tingkat menengah tingkat 6 biasa. Dengan perpaduan ki dan badan, cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Dewa Abadi. Jika saat ini dia bertemu dengan Master Pavilion Pedang, Master Sekte Yin Iblis, Dewa Matahari Terbit Abadi, dan Dewa Matahari Terbit Abadi, Cukong pasti bisa mengalahkan mereka berempat meski tidak menggunakan kekuatan permaisuri kekacauan. Sudah hampir waktunya menuju ke negeri dongeng keempat. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, tepat 3 hari telah berlalu di dunia luar. Cukong meninggalkan rumah dan pergi ke puncak Tianshuan untuk memberitahu Li Changhai dan Namong Yan tentang duel jiwa dengan pemimpin Sekte Tianchui. Keduanya ingin pergi ke negeri dongeng keempat bersama Cukong, namun dihentikan oleh Cukong. Tuan, Nyonya Tuan, jangan khawatir. Dengan adanya kamar dagang Xianyuan di sini, Sekte Tianchui tidak akan pernah berani menyakitiku, kata Cukong. Li Changhai dan Namong Yan mengangguk setelah mendengar ini. Kamar dagang Xianyuan adalah kamar dagang terbesar di dunia peri, dengan sumber daya keuangan yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Dengan adanya perlindungan dari kamar dagang Xianyuan, sebenarnya mereka berdua tidak perlu lagi mengikuti. Cukong merasakan sebuah perahu peri melaju kencang dari angkasa luar dan berhenti di luar Sekte Tianshuan. Ia pun tahu bahwa Wu Jiang telah tiba. Kemudian, Cukong meninggalkan puncak Tianshuan dan datang keluar Sekte Tianshuan. Wu Jiang menggendong Cukong dan mengemudikan perahu peri dengan sekuat tenaga. Perahu itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ke arah negeri dongeng keempat. Setelah beberapa jam, perahu abadi itu melewati banyak angin kencang dan tiba di alam abadi keempat. Begitu memasuki negeri dongeng keempat, Cukong merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun hanya ada satu perbedaan pribadi antara negeri dongeng keempat dan negeri dongeng kelima. Namun, negeri peri keempat memiliki energi peri yang lebih kaya, jauh melampaui negeri peri kelima. Tidak hanya itu, Cukong bahkan merasakan sedikit kekuatan surga. Meskipun untaian kekuatan surgawi ini sangat tipis, ia benar-benar ada. Sama seperti bantuan yang diberikan segel surga kepada Sekte Tianshuan. Kekuatan dao surgawi yang luar biasa tipis ini dapat memungkinkan alam abadi keempat untuk menghasilkan lebih banyak peluang, sehingga lebih mudah bagi para kultivator untuk menerobos penghalang alam, DCB. Wu Jiang melihat ekspresi Cukong berbeda, dan dia menjelaskan. 9 alam abadi sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu alam suci, 3 alam atas, dan 5 alam bawah. Yang disebut tanah suci mengacu pada alam abadi pertama. Itu adalah inti dari seluruh alam abadi dan memiliki lingkungan yang unik untuk kultivasi. 3 alam teratas merujuk pada alam peri kedua, ketiga, dan keempat. Ketiganya diberkati oleh beberapa kekuatan surgawi, sehingga memudahkan kultivasi. 5 alam bawah merupakan alam peri kelima hingga ke-9. Cukong menghela napas ketika mendengar ini. Tidak heran hasil terbaik dalam semua turnamen peringkat domain abadi sebelumnya adalah mengganti domain abadi kelima. Peringkat domain abadi kedua, ketiga, dan keempat tidak pernah berubah. Dengan sedikit bantuan dari dao surgawi, bagaimana mungkin seorang kultivator biasa dapat mengalahkan kultivator dari alam peri kedua, ketiga, dan keempat? Wu Jiang berkata, itu benar, namun, turnamen peringkat alam abadi ini berbeda. Kamar dagang takdir abadi saya percaya bahwa Master Chu dapat menciptakan keajaiban. Cukong tersenyum tipis. Perahu abadi itu berangkat lagi. Setengah jam kemudian, kami tiba di depan sebuah lembah raksasa. Ini adalah Sekte Tianchui.
Seorang tetua muncul dan membawa Cukong dan Wu Jiang ke pusat lembah, di depan menara batu setinggi 7 lantai. Menara ini disebut Menara Geng Jiwa, tempat para tetua dan murid Sekte Tiancui mengolah kekuatan jiwa mereka. Pada saat ini, selain pemimpin Sekte Tiancui, ada 2 pria parubaya di depan menara batu. Salah satunya adalah penguasa Istana Wuji, pemimpin dari 5 kekuatan teratas di alam abadi keempat, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-7 akhir dari Dewa Abadi. Dia adalah pembantu yang diundang oleh pemimpin Sekte Tiancui untuk mendukung Sekte Tiancui. Orang lainnya bernama Wang Tianyuan, dan dia adalah Presiden Negeri Dongeng keempat, Kamar Dagang Xianyuan. Selama perjalanan ini, dia dan Wu Jiang akan melindungi keselamatan Cukong. Ketika Master Sekte Tiancui melihat Cukong datang, dia langsung bertanya tanpa basa-basi. Apakah kamu membawa 3 pecahan perunggu itu? Sambil berbicara, ia mula-mula memperlihatkan 3 pecahan perunggunya. Cukong mengangguk, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pecahan perunggu dari cincin penyimpanan. Pupil mata Wang Tianyuan dan Wu Jiang mengecil pada saat yang sama, dengan sedikit ekspresi terkejut terpancar di wajah mereka. Tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa Cukong telah mengumpulkan sebagian besar pecahan perunggu. Secercah keserakahan melintas di mata pemimpin Sekte Tiancui. Jika Wang Tianyuan dan Wu Jiang tidak hadir, dia pasti sudah berencana untuk merampok Cukong. Ahem, Master Sekte Tiancui terbah tuuk dan menyembunyikan keserakahan di matanya. Menara Geng Jiwa ditinggalkan oleh pendiri Sekte Tiancui kami. Menara itu tidak hanya dapat mendeteksi bakat jiwa para kultivator, tetapi juga dapat melembutkan jiwa para murid dan meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Yang harus kau lakukan adalah melewati lantai 7 Menara Geng Jiwa. Pemimpin Sekte Tiancui menatap Cukong dan berkata, matanya penuh percaya diri, dan dia yakin bahwa tidak mungkin Cukong bisa melewati Menara Geng Jiwa. Karena melihat seluruh Sekte Tiancui, dialah satu-satunya yang berhasil melewati tingkat ke-7 Menara Geng Jiwa, dan dia melakukannya dengan bantuan metode rahasia pemurnian jiwa yang unik milik Sekte Tiancui. Bagus. Cukong setuju dan berjalan langsung ke Menara Solgang. Saat dia melangkah ke tingkat pertama, sebuah palu jiwa tiba-tiba terbentuk di depan mata Cukong dan menghantam langsung ke arah jiwanya. Palunya yang membawa kekuatan jiwa yang sangat besar ini cukup untuk melukai seorang ahli jiwa abadi tingkat 7. Namun bagi Cukong, hal itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Dia membiarkan palu kekuatan jiwa menghantam jiwanya dan berjalan menuju lantai kedua Menara Solgang. Dengan sedikit bantuan dari Dao Surgawi, bagaimana mungkin seorang kultivator biasa dapat mengalahkan kultivator dari alam peri kedua, ketiga, dan keempat? Wu Jiang berkata, itu benar, namun, turnamen peringkat alam abadi ini berbeda. Kamar Dagang Takdir Abadi saya percaya bahwa Master Chu dapat menciptakan keajaiban. Cukong tersenyum tipis. Perahu abadi itu berangkat lagi. Setengah jam kemudian, kami tiba di depan sebuah lembah raksasa. Ini adalah Sekte Tiancui. Seorang tetua muncul dan membawa Cukong dan Wu Jiang ke tengah lembah, di depan menara batu setinggi 7 lantai. Menara ini disebut Menara Geng Jiwa, tempat para tetua dan murid Sekte Tiancui mengolah kekuatan jiwa mereka. Pada saat ini, selain pemimpin Sekte Tiancui, ada 2 pria parubaya di depan menara batu. Salah satunya adalah penguasa Istana Wuji, pemimpin dari 5 kekuatan teratas di alam abadi keempat, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-7 akhir dari Dewa Abadi. Dia adalah pembantu yang diundang oleh pemimpin Sekte Tiancui untuk mendukung Sekte Tiancui. Orang lainnya bernama Wang Tianyuan, dan dia adalah Presiden Negeri Dongeng keempat, Kamar Dagang Xianyuan. Selama perjalanan ini, dia dan Wu Jiang akan melindungi keselamatan Cukong. Ketika Master Sekte Tiancui melihat Cukong datang, dia langsung bertanya tanpa basa-basi. Apakah kamu membawa 3 pecahan perunggu itu? Sambil berbicara, ia mula-mula memperlihatkan 3 pecahan perunggunya. Cukong mengangguk, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pecahan perunggu dari cincin penyimpanan. Pupil mata Wang Tianyuan dan Wu Jiang mengecil pada saat yang sama, dengan sedikit ekspresi terkejut terpancar di wajah mereka. Tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa Cukong telah mengumpulkan sebagian besar pecahan perunggu. Secercah keserakahan melintas di mata pemimpin Sekte Tiancui. Jika Wang Tianyuan dan Wu Jiang tidak hadir, dia pasti sudah berencana untuk merampok Cukong. Ahem, Master Sekte Tiancui terbah tuuk dan menyembunyikan keserakahan di matanya.
Menara geng jiwa ditinggalkan oleh pendiri Sekte Tiancui kami. Menara itu tidak hanya dapat mendeteksi bakat jiwa para kultivator, tetapi juga dapat melembutkan jiwa para murid dan meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Yang harus kau lakukan adalah melewati lantai 7 menara geng jiwa. Pemimpin Sekte Tiancui menatap Cukong dan berkata. Matanya penuh percaya diri, dan dia yakin bahwa tidak mungkin Cukong bisa melewati menara geng jiwa. Karena melihat seluruh Sekte Tiancui, dialah satu-satunya yang berhasil melewati tingkat ke-7 menara geng jiwa, dan dia melakukannya dengan bantuan metode rahasia pemurnian jiwa yang unik milik Sekte Tiancui. Bagus. Cukong setuju dan berjalan langsung ke menara Solgang. Saat dia melangkah ke tingkat pertama, sebuah palu jiwa tiba-tiba terbentuk di depan mata Cukong dan menghantam langsung ke arah jiwanya. Palunya yang membawa kekuatan jiwa yang sangat besar ini cukup untuk melukai seorang ahli jiwa abadi tingkat 7. Namun bagi Cukong, hal itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Dia membiarkan palu kekuatan jiwa menghantam jiwanya dan berjalan menuju lantai kedua menara Solgang. Dor, 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 serangkaian suara teredam terdengar. Cukong berjalan dari pintu masuk lantai pertama ke pintu masuk lantai kedua dan menahan puluhan serangan dari Soul Power Hammer. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, jiwanya pasti sudah rusak sejak lama. Namun bagi Cukong, itu hanya seperti geli, dan jiwanya tidak terluka sedikitpun. Di luar menara geng jiwa, Wang Tianyuan bertanya kepada Wu Jiang melalui transmisi suara. Apakah menurutmu Cukong bisa melewati lantai 7 menara geng jiwa? Wu Jiang mengangguk dan menjawab, saya percaya padanya. Meskipun pemimpin Sekte Tiancui tidak dapat mendengar percakapan antara dua orang itu, dia dapat menebak isi percakapan dari ekspresi mereka. Pemimpin Sekte Tiancui mensibir, jangan melamun. Melihat seluruh dunia peri, tidak lebih dari 2 tangan orang yang dapat melewati lantai 7 menara geng jiwa. Jika dia dapat melewati lantai 7, aku akan memenggal kepalanya dan membiarkannya menendangnya seperti bola. Master Istana Wuji yang berdiri di dekatnya juga mengejeknya, menurutku, anak ini paling banter hanya bisa mencapai lantai 4, dan itu akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Sebelum Master Istana Wuji selesai bicara, cahaya terang tiba-tiba menyambar dari lantai 2 menara Solgang. Ini berarti Cukong telah melewati level pertama dan memasuki level kedua. Bagaimana ini mungkin? Wajah Master Istana Wuji berubah dan dia langsung merasa seperti ditampar wajahnya. Master Sekte Palu Langit dengan cepat berkata, keberuntungan, itu pasti keberuntungan. Tingkat kesulitan menara geng jiwa tingkat kedua jauh lebih tinggi daripada tingkat pertama. Bahkan jika anak muda itu hampir tidak bisa melewatinya, itu akan memakan banyak waktu. Dia benar sekali. Begitu memasuki lantai kedua menara geng jiwa, Cukong menghadapi 10 palu jiwa yang menghantam jiwanya dari segala arah. Memang akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi seorang kultivator biasa untuk melewati level ini. Namun bagi Cukong, ini sama sekali bukan masalah. Dengan kekuatan jiwanya, bahkan jika dia berdiri di sana dan diserang oleh 10 palu jiwa, dia tidak akan terluka sama sekali. Oleh karena itu, sebelum Master Sekte Tiancui selesai berbicara, Cukong sudah naik ke lantai 3 menara geng jiwa. Desir, cahaya terang yang bersinar dari lantai 3 menara Solgang bagaikan tamparan di wajah pemimpin Sekte Sky Hammer. Melihat ini, Wang Tianyuan dan Wu Jiang tersenyum dan memandang Master Sekte Tiancui dan Master Istana Wuji seolah-olah mereka sedang melihat badut. Merasakan tatapan keduanya, Master Sekte Tiancui dan Master Istana Wuji sangat marah. Mereka menatap menara Solgang, menunggu Cukong gagal dan dikeluarkan dari menara. Pada saat itu, mereka pasti akan melontarkan ejekan kasar. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Cukong, yang telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat ke-9, memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Bahkan pendiri Sekte Tiancui tidak sebaik dia. Bagaimana mungkin menara Solgang bisa menghentikannya? Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya dan terus maju, dan segera mencapai lantai 7 menara geng jiwa. Lantai 7 adalah tungku pemurnian jiwa. Tidak mungkin anak ini bisa melewatinya, kata Master Sekte Tiancui sambil menggertakkan giginya. Begitu Cukong melangkah ke lantai 7 menara geng jiwa, dia langsung tersedot ke dalam tungku kekuatan jiwa raksasa. Di dalam tungku itu, tidak hanya ada api jiwa tak kasat mata yang kuat yang terus-menerus menempa jiwanya. Ada pula 81 palu jiwa yang terus-menerus menghantam jiwanya.
Ini seperti menempa senjata abadi yang tak tertandingi. Bahkan seorang ahli jiwa abadi tingkat 9 akan merasa sulit untuk melewati level ini. Alasan mengapa pemimpin Sekte Tiancui mampu lulus ujian sepenuhnya karena ia menggunakan metode rahasia pemurnian jiwa unik Sekte Tiancui, yang beresonansi dengan tungku pemurnian jiwa dan mengurangi kesulitan ujian. Oleh karena itu, menurut pendapat Master Sekte Tiancui, mustahil bagi Chu Hongqi, orang luar, untuk bisa melewati lantai ke-7 menara geng jiwa. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa alam jiwa Chu Kong telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Meskipun tungku pemurnian jiwa kuat, kekuatan jiwa Chu Kong bahkan lebih kuat. Tidak peduli seberapa besar api jiwa tak kasat mata itu membakar, atau seberapa besar palu kekuatan jiwa 81 itu memukul, mereka tidak dapat melukai jiwa Chu Kong. Setengah jam kemudian, api jiwa tak kasat mata dan palu kekuatan jiwa pun menghilang, dan Chu Kong keluar dari tungku pemurnian jiwa, sepenuhnya melewati level. Ledakan, menara Sol Gang bergetar hebat, dan seberkas cahaya terang meledak keluar, melesat lurus ke langit. Ini berarti Chu Kong telah melewati tingkat ke-7 menara geng jiwa. Bagaimana ini mungkin? Mata Master Sekte Tiancui membelalak, hampir keluar. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Master Sekte Palu Langit memandang Chu Kong dan berkata dengan bangga, "Wah, belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang." Meskipun 3 pecahan perunggu itu berharga, harga dari cidera jiwa yang pareh lebih tinggi dari itu. Jika kamu tidak ingin jiwamu terluka pareh, serahkan saja pecahan perunggu itu dengan patuh. Chu Kong mengangguk dan mengulang kata-kata Master Sekte Tiancui kepadanya. Memang, jika jiwanya rusak pareh, paling tidak, kekuatannya akan turun dan butuh beberapa tahun untuk pulih. Paling buruk, badannya akan mati. Jika kamu tidak ingin jiwamu rusak pareh, kamu harus mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan menyerahkan pecahan perunggu. Mendengar ini, wajah Master Sekte Tiancui tiba-tiba menjadi gelap. Kau mencari kematian. Saya melihat dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Ledakan. Kekuatan jiwa di alam jiwa abadi tingkat 9 bagaikan tsunami yang mengamuk, membawa kekuatan jiwa yang mengerikan, menyerbu ke arah Chu Kong. Kemanapun tsunami kekuatan jiwa itu lewat, kekosongan berguncang dan kekuatannya sangat mengerikan. Melihat ini, Chu Kong melengkungkan sudut mulutnya dengan jijai, dan kekuatan jiwa yang bahkan lebih kuat meledak dari badannya. Ledakan. 2 kekuatan jiwa bertabrakan dengan hebat, dan dalam sekejap, beberapa retakan ruang besar terkoyak ke ruang sekitarnya. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Setelah beberapa saat, tsunami kekuatan jiwa pemimpin Sekte Palu Langit tersebar secara paksa, dan dia sendiri juga terguncang mundur beberapa langkah. Kekuatan jiwamu ternyata lebih besar dari kekuatan pemimpin sekte ini. Bagaimana mungkin? Pemimpin Sekte Tiancui membelalakkan matanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Master Istana Wuji yang berdiri di sana juga terkejut. Pemimpin Sekte Tiancui adalah ahli senjata abadi tingkat rendah tingkat 9 dan orang yang memiliki jiwa paling kuat di alam abadi keempat. Chu Kong masih muda, tetapi kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat daripada pemimpin Sekte Tiancui. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Wang Tianyuan dan Wu Jiang tersenyum. Wah, memangnya kenapa kalau kekuatan jiwamu lebih besar dariku? Pertarungan kekuatan jiwa bukan hanya tentang kekuatan jiwa, tetapi juga melibatkan senjata jiwa dan rahasia jiwa. Master Sekte Tiancui menggertakkan giginya. Sebuah palu perak mini tiba-tiba muncul di depannya. Palu ini disebut palu jiwa langit. Palu ini adalah senjata jiwa Sekte Palu Langit dan sangat berharga. Tangan pemimpin Sekte Tiancui seperti roda, dengan cepat membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terakhir terbentuk, kekuatan spiritual yang tak tertandingi meledak dari badannya dan membubung ke langit. Palu penghancur jiwa Tiangang. Master Sekte Palu Langit meraung, mendesak kekuatan jiwa yang sangat besar untuk mengalir deras ke dalam palu jiwa langit. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Palunya jiwa yang sangat besar melepaskan kekuatan jiwa yang mengerikan. Palu penghancur jiwa Tiangang adalah rahasia Sekte Tiancui. Palu ini sangat kuat. Dengan berkah palu jiwa Tian, pukulan ini bahkan dapat mengancam orang kuat di puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Melihat ini,
Wang Tianyuan dan Wu Jiang keduanya menunjukkan tatapan serius di mata mereka, siap menyelamatkan Cukong kapan saja. Keduanya mengira Cukong akan menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya, tetapi tanpa diduga, Cukong tampak acuh tak acuh. Mungkinkah Cukong yakin bahwa dirinya dapat menghalau palu penghancur jiwa? Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan serangan ini memang sangat kuat. Namun, itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Begitu dia selesai berbicara, Cukong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pemurnian jiwa evolusi hebat. Kekuatan jiwa yang melonjak bagaikan banjir antara langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Ledakan. 9 pedang jiwa Dayan terbang keluar dari pikirannya, lalu saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Dengan berkah mutiara jiwa hantu, formasi pedang penghancur jiwa melepaskan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Pergi. Cukong mengaktifkan formasi pedang penghancur jiwa, menebas udara, dan menghantam palu penghancur jiwa Tiangang. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan hebat di udara. Ledakan. Akibat kekuatan jiwa yang mengerikan menghancurkan ruang di sekitarnya dengan kekuatan yang mengagumkan. Meskipun kekuatan Phantom Soul Orb tidak sekuat Sky Soul Hammer, namun, kekuatan jiwa Cukong setinggi puncak tingkat ke-9 jiwa abadi. Seni pemurnian jiwa Dayan yang dipraktikkannya lebih kuat daripada palu penghancur jiwa Tiangang yang dipraktikkan oleh pemimpin Sekte Tiancui. Oleh karena itu, hasil akhir dari konfrontasi ini tentu saja adalah kemenangan Cukong. Setelah kebuntuan beberapa napas antara formasi pedang penghancur jiwa dan palu kekuatan jiwa akhirnya terpotiong-potiong. Ah! Sebuah lolongan menyedihkan terdengar. Pemimpin Sekte Tiancui memuentehkan darah dan badannya terjatuh dengan keras ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih seksama, dia mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya, wajahnya sangat pucat, dan jiwanya rusak pareh. Diperlukan waktu setidaknya belasan tahun untuk pulih sepenuhnya. Wang Tianyuan dan Wu Jiang menatap Master Sekte Tiancui yang menyedihkan dengan mata berbinar. Meskipun mereka sudah menduganya, mereka masih terkejut dengan kemenangan Cukong atas pemimpin Sekte Palu Langit dan duel kekuatan jiwa. Menurut penilaian mereka berdua, bahkan para ahli teratas di negeri dongeng kedua Kamar Dagang Xianyuan mungkin tidak memiliki kekuatan jiwa sekuat Cukong. Jika ingin mengalahkannya di alam kekuatan jiwa, hanya orang kuat dari alam suci yang bisa mengambil tindakan. Tepat ketika Wang Tianyuan dan Wu Jiang dikejutkan oleh kekuatan serangan Cukong sebelumnya, Cukong menggelengkan kepalanya sedikit, merasa agak tidak puas. Jika senjata jiwaku sekuat palu jiwa surgawi. Saat kedua rahasia jiwa itu bersentuhan, formasi pedang penghancur jiwa akan mampu menghancurkan palu kekuatan jiwa menjadi berkeping-keping. Cukong berkata dalam hati. Saat kekuatannya terus meningkat, berkah Phantom Soul Orb yang diberikannya justru semakin melemah. Sudah waktunya mengganti Horcrux dengan yang lebih kuat. Cukong memutuskan bahwa setelah ronde kedua pertarungan peringkat alam abadi selesai, dia akan kembali ke alam abadi Beisen dan mencari orang-orang dari keluarga Yan untuk mencari tahu dari mana leluhur keluarga Yan mendapatkan seni pemurnian jiwa Dayan. Mungkin dia bisa mendapatkan Horcrux yang lebih kuat daripada Sky Soul Hammer dari sana. Cukong melintas dan langsung datang di depan Master Sekte Tiancui. Dia menunduk menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu kalah. Sudah waktunya untuk memenuhi taruhan. Jiwa Master Sekte Tiancui terluka pareh. Dia melirik Master Istana Wuji, tetapi menemukan bahwa Master Istana Wuji bahkan tidak melihatnya. Jelaslah bahwa penguasa Istana Wuji tidak akan mendukungnya lagi. Pemimpin Sekte Tiancui tidak punya pilihan selain menyerahkan 3 pecahan perunggu. Pada saat ini, dia merasa amat menyesal. Jika dia tahu bahwa kekuatan jiwa Cukong begitu kuat, dia tidak akan pernah mengusulkan duel kekuatan jiwa. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan 3 pecahan perunggu, tetapi jiwanya juga rusak pareh. Itu seperti kehilangan istri dan tentara, kerugiannya sangat besar. Cukong melambaikan tangannya dan memasukkan 3 pecahan perunggu ke dalam cincin penyimpanan, lalu berbalik menatap Wang Tianyuan dan Wu Jiang. Permainan judai sudah berakhir. Kamar Dagang Xianyuanku tidak akan mengganggumu lagi, kata Wang Tianyuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Cukong dan Wu Jiang. Setelah meninggalkan Sekte Tiancui, Tianwang Yuan kembali ke kota Xianyuan di alam abadi keempat. Wu Jiang mengeluarkan perahu peri dan membawa Cukong kembali ke negeri peri kelima. Presiden Wu,
apakah ada informasi tentang pecahan perunggu yang tersisa? Tanya Cukong. Wu Jiang menjawab, menurut informasi yang diperoleh kamar dagang Xianyuan kami, pecahan perunggu yang tersisa berada di tangan orang kuat di alam abadi kedua. Namun, kamar dagang Xianyuan kami masih menyelidiki siapa orang kuat itu. Cukong mengangguk. Kamar dagang Xianyuan merupakan kamar dagang terbesar di dunia peri, dengan koneksi yang luas dan informasi yang lengkap. Ia yakin tidak butuh waktu lama untuk menemukan keberadaan pecahan perunggu yang tersisa. Setelah kembali ke alam abadi kelima, Cukong kembali ke Sekte Tianxuan dan gunung kecil tempat tinggalnya. Kemudian, dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai ke-6 pagoda. Pertama-tama dia mengeluarkan 3 pecahan perunggu yang dimenangkannya dari pemimpin Sekte Palu Langit, dan juga pecahan perunggu yang disusunnya sendiri. Saat berikutnya, mereka memancarkan lingkaran cahaya biru samar dan kemudian bergabung. Cukong memandangi pecahan perunggu yang menyatu itu dan mengangguk puas. Pada titik ini, lebih dari 80% pecahan perunggu telah disatukan. Dengan 3 pecahan perunggu lagi, semuanya bisa selesai. Semuanya tergantung kapan kamar dagang Xianyuan dapat menemukan keberadaan 3 pecahan perunggu terakhir, kata Cukong dalam hati. Dia menyingkirkan perkakas perunggu yang pecah, menutup matanya, dan mulai berlatih. Saat ini, di negeri dongeng kedua, di dalam kota besar yang megah, Namong Hong melaporkan pergerakan terakhir Cukong kepada seorang pria paruh baya dengan wajah berwibawa. Maksudmu, Cukong mengalahkan pemimpin Sekte Tiancui secara langsung dalam pertarungan kekuatan jiwa dan memenangkan 3 keping perunggu berharga darinya. Tanya pria paruh baya itu dengan suara yang dalam. Baik, Ketua, jawab Namong Hong dengan hormat. Pria parubaya dengan wajah berwibawa ini tidak lain adalah pemimpin cabangnya Namong Yun, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi. Mendengar ini, Namong Yun menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Cukong terlalu jahat, dia harus disingkirkan secepatnya, kalau tidak cabang Namong Suan akan bangkit dan mengambil alih keluarga. Namong Suan yang disebutkannya adalah pemimpin cabang tempat Namong Sue dan Namong Yan berada. Seperti dia, kultivasi mereka telah mencapai tahap awal tingkat pertama Kaisar Abadi. Ada 4 cabang utama dalam keluarga Namong. Calon kepala keluarga dipilih dari para pemimpin 4 cabang utama. Kepala keluarga saat ini akan pergi ke Tanah Suci. Pada saat itu, posisi kepala keluarga akan kosong, dan 2 kandidat yang paling kompetitif adalah Namong Yun dan Namong Suan. Dengan kemajuan Namong Sue ke urat nadi dewa tingkat atas, pengaruh cabang Namong Suan telah melampaui cabang tempat Namong Yun berada. Ketika Namong Yan sepenuhnya kembali ke keluarga, pengaruh cabang Namong Suan akan semakin ditingkatkan dengan bantuan Sekte Tianxuan, penguasa negeri dongeng kelima, dan tambahan Cukong, sang jenius yang tak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Namong Yun. Aku tidak menyangka bahwa Cukong akan memiliki hubungan dengan harta karun Kaisar Qianyuan. Tatapan dingin melintas di mata Namong Yun. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan besar ini dan menggunakan tangan orang lain untuk menghancurkanmu. Namong Yun membalik tangannya dan mengeluarkan 3 benda dari cincin penyimpanan. Itu pecahan perunggu. Ternyata 3 pecahan perunggu terakhir ada di tangannya. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Kultivasi dan alam fisik Cukong telah meningkat. Kultivasinya telah menembus hingga akhir level ke-6 dari Dewa Abadi. Alam badan fisik telah mencapai puncak tahap ke-8 tengah alam badan abadi, dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap ke-8 akhir alam badan abadi. Hanya dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan Dewa Abadi tingkat ke-6 yang biasa. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk mengalahkan Dewa Abadi yang agung di akhir level ke-7. Tepat saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat, merasakan gerakan formasi. Dengan sebuah pikiran, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong membuka pintu dan melihat bahwa orang di halaman itu adalah Wu Jiang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamar dagang Xianyuan telah menemukan keberadaan pecahan perunggu yang tersisa. Wu Jiang berkata dengan suara rendah. Saya memang menemukannya, tetapi situasinya agak rumit. Cukong mengerutkan kening. Orang itu memiliki latar belakang yang kuat. Wu Jiang mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam.
3 pecahan perunggu terakhir ada di tangan Dongfang Zhen, tuan muda keluarga Dongfang. Di dalam gua Danzhen, Yang Mulia Yao Tian memberitahu Cukong alasan mengapa sekte Danzhen dihancurkan. Itu karena kejeniusan sekte Danzhen menyinggung tuan muda keluarga Dongfang, Dongfang Ao, di peninggalan kuno dan dimusnahkan secara brutal. Tuan muda keluarga saat itu, Dongfang Ao, sekarang menjadi kepala keluarga Dongfang saat ini. Dongfang Zhen adalah putra satu-satunya, yang sangat berbakat. Ia telah membangkitkan urat nadi dewa tingkat atas garis keturunan naga petir. Di usia muda, kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 dari dewa abadi, dan ia dikenal sebagai anak ajaib terkuat di negeri dongeng kedua. Tidak hanya itu, sebagai orang yang sangat berbakat dan tuan muda dari keluarga Dongfang, yang pertama dari 4 keluarga teratas, Dongfang Zhen memiliki kepribadian yang arogan dan mendominasi. Jika dia tahu bahwa Cukong telah mengumpulkan sebagian besar pecahan perunggu, dia pasti akan berusaha merebutnya. Cukong mengerutkan kening saat mendengar ini, tepat saat dia sedang memikirkannya. Sebuah perahu abadi yang besar dan megah tiba-tiba menerobos udara dan langsung menerobos ke dalam sekte Tianxuan. Di atas perahu abadi, sebuah bendera hitam berkibar tertiup angin, dengan 2 kata besar tersulam di atasnya, Timur. Itu adalah perahu peri keluarga Dongfang. Ada 2 sosok berdiri di atas perahu abadi itu, seorang pemuda dan seorang tua. Di antara mereka, lelaki tua itu bernama Dongfang Yang, dia adalah tetua keluarga Dongfang, dan kultivasinya setinggi akhir tingkat ke-9 dari dewa abadi. Dan pemuda itu adalah tuan muda keluarga Dongfang, Dongfang Zhen. Di mana Cukong? Dongfang yang bicara dengan acuh tak acuh, suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di seluruh sekte Tianxuan. Raut wajah Wu Jiang berubah. Dia tidak menyangka Dongfang Zhen akan datang secepat ini. Dengan adanya Dongfang Yang, seorang abadi tingkat 9 yang kuat, di dekatnya, mustahil untuk mengusir Cukong secara diam-diam. Kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu dan melihat apa yang terjadi. Cukong dan Wu Jiang segera berubah menjadi 2 aliran cahaya dan terbang menuju perahu abadi. Pada saat yang sama, Li Changhai dan Namong Yan juga bergegas menuju perahu peri. Setelah beberapa saat, mereka berempat bertemu di depan perahu abadi. Cukong berkata, "Saya Cukong." Dongfang Zhen melirik Cukong, lalu melemparkan sebuah cincin penyimpanan dengan santai, dan berkata dengan ringan, "Ada 1 juta batu abadi berkualitas tinggi di dalamnya. Aku akan membeli pecahan perunggu di tanganmu." Kata-kata Dongfang Zhen dipenuhi dengan kesombongan yang tak terbatas. Dia sama sekali tidak berniat bernegosiasi dengan Cukong. Itu benar-benar penjualan yang dipaksakan. Tidak hanya itu, pecahan perunggu itu terkait dengan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Qianyuan. Kamar dagang Xianyuan menilainya sebagai Xianyuan terhebat ke-9 di dunia peri, yang sangat berharga. Belum lagi Cukong telah mengumpulkan sebagian besar pecahan perunggu, bahkan 1 pecahan perunggu saja nilainya jauh lebih dari 1 juta batu abadi kelas atas. Dan Dongfang Zhen benar-benar ingin menggunakan 1 juta batu abadi berkualitas tinggi untuk membeli semua pecahan perunggu di tangan Cukong, yang merupakan perampokan belaka. Tetapi menurut Dongfang Zhen, dengan membayarnya, dia sudah cukup memberi muka pada Cukong. Jika Cukong tidak memiliki dukungan dari kamar dagang Xianyuan dan koneksi dengan keluarga Namong, dia akan membiarkan Dongfang yang merebutnya secara langsung. Sebelum Cukong sempat berbicara, Wu Jiang berkata, "Tuan Zhen, saya khawatir ini tidak pantas." Dia pernah berjanji bahwa kamar dagang Xianyuan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Cukong merebut harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Qianyuan. Pada saat ini, tentu saja saya harus berbicara mewakili Cukong. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Dongfang Zhen. "Siapa kau? Beraninya kau menggonggong di depanku?" Dongfang Zhen menatap Wu Jiang dengan pandangan menghine. "Jika kau ingin berbicara denganku, mintalah para eksekutif senior kamar dagang Xianyuan untuk datang." Ketika Wu Jiang mendengar ini, raut wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berani membantah. Saat ini, meskipun dia adalah presiden negeri dongeng kelima dari kamar dagang Xianyuan, dia memiliki kekuasaan besar. Tapi Dongfang Zhen adalah kepala 4 keluarga teratas di dunia peri dan tuan muda keluarga Dongfang. Terdapat perbedaan status yang besar antara keduanya. Jika dia membuat Dongfang Zhen marah, akhir hidupnya akan menyedihkan. Namong Yan tahu kesulitan Wu Jiang dan berkata,
Tuan Zhen, pecahan perunggu itu terkait dengan harta karun yang ditinggalkan Kaisar Qianyuan. Permintaan Anda memang terlalu berlebihan. Dongfang Zhen terdiam sejenak setelah mendengar ini. Namong Yan menghela napas lega, berpikir bahwa Dongfang Zhen akan mempertimbangkannya dengan cermat. Akibatnya, kata-kata Dongfang Zhen berikutnya seperti seember air dingin yang dituangkan padanya. Karena kamu adalah bibi Namong Sue, aku akan membantumu dan memberimu 1 juta batu abadi berkualitas tinggi lagi. Dengan kata lain, Dongfang Zhen ingin menghabiskan 2 juta batu abadi berkualitas tinggi untuk membeli pecahan perunggu di tangan Cukong. Guru Zhen, Namong Yan hendak mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Dongfang Zhen. Aku sudah mempermalukanmu sekali. Jika kau berani mengambil risiko lagi, aku akan menghajarmu meskipun kau adalah ibunya, apalagi kau hanyalah bibi Namong Sue. Perkataan Dongfang Zhen penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Kalau saja Namong Sue tidak baru saja naik pangkat ke urat nadi dewa tingkat pertama, menjadi anak ajaib nomor 1 di keluarga Namong, dan punya hubungan dekat dengan bibinya Namong Yan, dia bahkan tidak akan melirik Namong Yan. Namong Yan menggertakkan giginya dan hendak berbicara mewakili Cukong, tetapi Cukong telah berbicara terlebih dahulu. Bagaimana jika saya tidak setuju? Cukong menatap lurus ke arah Dongfang Zhen, tanpa rasa takut di matanya. Harta karun Kaisar Qianyuan menempati urutan ke-9 di antara banyak hubungan abadi di dunia peri, yang cukup untuk menunjukkan betapa berharganya harta karun itu. Mulut Dongfang Zhendong bergerak-gerak, seolah-olah dia memperlakukan pengemis dengan baik, dan ingin membeli artefak perunggu yang rusiak di tangannya dengan 2 juta batu abadi berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatannya saat ini, meskipun ia bukan tandingan Dongfang Zhen dan Dongfang Yang, jika ia menggunakan semua kartu asnya dan meminjam kekuatan permaisuri kekacauan, ia tidak akan kesulitan kabur dari keduanya. Adapun Li Changhai dan Namong Yan, mereka memiliki keluarga Namong di belakang mereka, sementara Wu Jiang memiliki kamar dagang Xianyuan di belakangnya. Dongfang Zhen tidak akan dengan mudah menyerang mereka bertiga. Ketika Dongfang Zhen mendengar kata-kata Cukong, sorot matanya langsung berubah dingin, dan dia berkata tanpa emosi. Kalau begitu kamu bisa Mahtei. Setelah berkata demikian, Dongfang yang di sampingnya melangkah maju, dan kultivasinya di tingkat akhir ke-9 Dewa Abadi meledak, mengguncang situasi ke segala arah. Tepat saat Cukong hendak melepaskan seluruh kekuatannya, suara ledakan di udara tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap mata, seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan rambut dan janggut putih serta aura yang kuat muncul di udara dan muncul di samping Cukong. Ketika Wu Jiang melihat lelaki tua berpakaian hitam itu, wajahnya berseri-seri dan dia segera membungkuk memberi hormat. Salam, Presiden Feng. Nama lelaki tua itu adalah Feng Yuankui, dan dia adalah wakil presiden kantor pusat kamar dagang Xianyuan. Meskipun kultivasinya sama dengan Dongfang Yang, keduanya berada di tingkat ke-9 akhir alam abadi. Namun dia hanya setengah langkah lagi dari alam kaisar abadi, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Dongfang Yang. Cukong adalah seorang jenius yang sangat dihargai oleh kamar dagang Xianyuan saya. Saya berharap Tuan Zhen akan meninggalkan tempat ini demi kamar dagang Xianyuan saya. Feng Yuankui berkata dengan sopan. Setelah menerima berita bahwa Dongfang Zhen sedang menuju alam abadi kelima, Feng Yuankui segera berangkat dan bergegas ke sana secepat yang ia bisa, akhirnya berhasil menyusul di saat yang kritis. Presiden Feng, apakah Anda yakin ingin menghentikan saya? Dongfang Zhen berkata dengan wajah muram. Feng Yuankui tersenyum tipis, melindungi Cukong di belakangnya, dan menunjukkan sikap kamar dagang Xianyuan dengan tindakannya. Kamar dagang Xianyuan dinamai berdasarkan kata Xianyuan. Orang-orang seperti Cukong yang memiliki hubungan dengan tingkat atas Xianyuan sangat penting bagi kamar dagang. Bahkan jika mereka memiliki dendam dengan keluarga Dongfang, kamar dagang Xianyuan akan melindungi Cukong. Dongfang Zhen mendengus dingin, menoleh dan menatap Cukong, mengancam. Nak, serahkan pecahan perunggu di tanganmu. Kalau tidak, akhirmu akan menyedihkan. Cukong menggaruk telinganya, seolah tidak mendengar perkataan Dongfang Zhen. Bagus. Bagus, bagus. Dongfang Zhen melihat ini, tertawa karena marah, dan mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Sudah lama sekali tidak ada yang berani menyinggung perasaanku. Karena kau ingin Mahtei, aku akan bersenang-senang denganmu. Matanya menyapu Feng Yuankui, Wu Jiang, Li Changhai, dan akhirnya berhenti pada Namong Yan. Ingat,
Nyonyamu akan kembali ke keluarga Namong dalam 10 hari. Aku akan memberinya hadiah besar saat itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Dong Fang Yang. Cukong menatap punggung Dong Fang Zhen, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Kembali ke keluarga adalah keinginan istri tuannya selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya. Feng Yuankui menatap Cukong dan berkata, kamar dagang Xian Yuanku akan mencari cara untuk menangani 3 pecahan perunggu di tangan Dong Fang Zhen. Selama waktu ini, aku akan tinggal di alam abadi kelima untuk melindungimu. Cukong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Feng Yuankui. Terima kasih, Presiden Feng. Meskipun dia tidak tahu mengapa kamar dagang Xian Yuan sangat menghargainya, dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya dan pasti akan membalasnya jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Setelah itu, Cukong kembali ke bukit kecil tempat tinggalnya, berjalan masuk ke dalam rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 6 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. 10 hari kemudian, akan tibalah hari ketika istri guru kembali ke keluarga Namong. Saat itu, Dong Fang Zhen pasti akan pergi dan membuat masalah. Dia harus memanfaatkan waktu dan melakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatannya guna menghadapi krisis yang akan datang. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 54,5 tahun berlalu di lantai 6 pagoda. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak dari badannya, bagaikan banjir yang melanda dunia, menyapu seluruh ruang. Kultivasinya berhasil menembus ke tingkat ke-8 awal alam abadi. Tidak hanya itu, kekuatan fisiknya sebanding dengan naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 terbaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia dapat menghancurkan makhluk abadi tingkat awal tingkat 8 biasa. Jika Qi dan badan bersatu, bahkan seorang dewa abadi yang kuat di awal tingkat ke-9 tidak akan menjadi tandingannya. Seiring meningkatnya kekuatan Cukong, pedang Longtian yang dikultivasikan dengan nyawanya juga naik level menjadi pedang abadi tingkat 9 tingkat rendah, dan kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Yang lebih penting, Cukong sudah berlatih pedang langit 7 bintang dan naga melintasi 10.000 mil ke tingkat menengah. Anda harus tahu bahwa setelah berlatih pedang bintang 7 ke tingkat menengah, Anda dapat memadatkan 14 hantu pedang bintang 7 sekaligus, membentuk versi sederhana dari formasi pedang bintang 7, yang sangat kuat. Jika dia memperlihatkan kartu asnya dan menggunakan seluruh kekuatannya, Cukong bahkan dapat membunuh seorang dewa abadi yang kuat di akhir tingkat ke-9. Kecuali Kaisar Abadi yang kuat mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mengganggu upacara kepulangan istri tuanku. Cahaya dingin melintas di mata Cukong. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 10 hari berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari ketika keluarga Namong mengadakan upacara kepulangan untuk Namong Yan. Ketika Cukong tiba di puncak Tianshuan, Li Changhai dan Namong Yan sudah siap. Li Changhai melambaikan tangannya, mengeluarkan perahu peri, membawa Namong Yan dan Cukong, meninggalkan sekte Tianshuan, dan bergegas menuju negeri peri kedua. Setelah beberapa jam, perahu abadi itu melewati banyak angin kencang dan tiba di alam abadi kedua. Wu Jiang pernah memberitahu Cukong bahwa 9 alam abadi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu alam suci, 3 alam atas, dan 5 alam bawah. Alam abadi kedua adalah alam pertama dari 3 alam atas, dan kondisi kultivasinya adalah yang kedua setelah alam abadi pertama, yang dikenal sebagai alam suci. Begitu Cukong memasuki negeri dongeng kedua, dia merasakan energi peri yang kaya dan sedikit kekuatan surgawi. Meskipun kekuatan surga di alam abadi kedua sangat lemah, namun kekuatannya beberapa kali lipat lebih besar dari alam abadi keempat. Dengan berkah kekuatan surga yang lemah ini, negeri dongeng kedua dapat melahirkan lebih banyak kesempatan dan menumbuhkan banyak orang berkuasa. Hal ini membuat Cukong merasa sedikit bersemangat tentang peringkat negeri dongeng kedua. Setengah bulan kemudian, babak kedua pertarungan peringkat negeri dongeng akan dimulai. Sebagai orang terkuat di alam abadi kelima, Cukong akan bersaing memperebutkan peringkat dengan kekuatan teratas di 3 alam teratas. Jika dia dapat menghancurkan kekuatan teratas di 3 alam, dia akan mampu menciptakan keajaiban dan memungkinkan alam kelima menggantikan alam kedua. Setelah kapal abadi itu terus terbang selama 1 jam lagi, ia tiba di sebuah kota besar yang megah.
Kota ini disebut Kota Tianan dan merupakan markas besar keluarga Namong. Namong Sue sudah menunggu di gerbang kota. Di bawah kepemimpinannya, Cukong dan dua orang lainnya memasuki Kota Tianan dan datang ke rumah tuan kota. Pada saat ini, rumah tuan kota dihiasi dengan lampu dan sangat semarak. Para pemimpin puncak berbagai kekuatan datang membawa hadiah untuk menghadiri upacara kepulangan Namong Yan. Keluarga Dongfang telah tiba. Tiba-tiba ada pemberitahuan di pintu. Para tamu menoleh untuk melihat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Lebih dari 10 pria kuat berasal dari keluarga Dongfang, dan pemimpin mereka tidak lain adalah patriark keluarga Dongfang saat ini, Dongfang Ao. Ya dewa, patriark Dongfang benar-benar datang untuk menyaksikan upacara itu secara langsung. Mungkinkah Namong Yan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Dongfang? Tidak heran keluarga Namong mengadakan upacara pengembalian besar-besaran untuk Namong Yan. Dongfang Ao adalah kepala 4 keluarga teratas di dunia peri dan patriark keluarga Dongfang. Pada saat yang sama, dia adalah orang terkuat di alam abadi kedua, dan kultivasinya telah mencapai puncak akhir tingkat pertama Kaisar Abadi. Penampilannya langsung mengundang perbincangan di antara para tamu. Tepat pada saat itu, pemberitahuan lain terdengar di luar pintu. Kamar dagang Xianyuan telah tiba. Puluhan pria kuat dengan aura yang kuat berjalan memasuki rumah tuan kota. Ketika semua orang melihat wajah pemimpinnya dengan jelas, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Presiden Kamar Dagang Xianyuan ada di sini untuk menyaksikan upacara tersebut. Apakah aku terpesona? Anda tidak salah, orang itu adalah Presiden Sun dari Kamar Dagang Xianyuan. Pemimpin dari semua orang kuat di Kamar Dagang Xianyuan adalah Presiden Sun Tianhua, yang tingkat kultivasinya setinggi tahap akhir dari level pertama Kaisar Abadi, dan kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih lemah dari Dongfang Ao. Kedatangan Dongfang Ao dan Sun Tianhua segera membuat kepala keluarga Namong Yue khawatir. Secara logika, untuk upacara tingkat ini, cukup bagi keluarga Dongfang dan Kamar Dagang Xianyuan untuk mengirimkan seorang abadi tingkat ke-9 yang kuat untuk berpartisipasi. Jika mereka dapat mengirimkan seorang kaisar abadi tingkat tinggi yang berada di tahap awal level pertama untuk berpartisipasi, itu akan dianggap memberikan cukup muka pada keluarga Namong. Kehadiran pribadi Dongfang Ao dan Sun Tianhua berstandar sangat tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namong Yue sedikit mengernyit, dan lapisan kesuraman menyelimuti hatinya. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang tidak terduga kemungkinan besar akan terjadi selama upacara kepulangan hari ini. Namun undangan sudah dikirim dan para tamu sudah datang. Jika upacara tidak dilaksanakan, keluarga Namong akan kehilangan muka. Namong Yue hanya bisa mendesak para tetua agar waspada dan tidak membiarkan orang-orang picik itu memprovokasi keluarga Dongfang dan Kamar Dagang Xianyuan. Setelah semua tamu tiba, Namong Yue berkata dengan lantang. Upacara kepulangan resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Namong Xuan, sebagai pemimpin cabang, mengeluarkan plakat leluhur, meminta Namong Yan untuk bersujud dan membakar dupa, lalu memasukkan kembali nama Namong Yan ke dalam silsilah keluarga. Setelah melakukan semua ini, Namong Yue mengumumkan. Upacara selesai, Namong Yan secara resmi kembali ke keluarga. Semua tamu angkat bicara untuk memberi selamat kepada Namong Yan. Tepat pada saat itu, sebuah suara sumbang terdengar. Selamat kepada senior Namong Yan karena telah kembali ke keluarga Namong. Saya punya hadiah yang luar biasa untuk Anda. Orang yang berbicara adalah Dongfang Zhen. Dia melirik Namong Yan, lalu mengalihkan pandangannya ke Namong Sue yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan ringan. Kudengar senior Namong Yan sangat mencintai keponakannya Namong Sue. Namong Sue baru saja naik ke urat nadi dewa tingkat pertama tingkat atas belum lama ini, dan dia pasti belum beradaptasi dengan kekuatan garis keturunan yang kuat itu. Saya bersedia belajar dari Namong Sue dan mewariskan pemahaman saya tentang urat nadi dewa tingkat atas kepadanya dalam pertempuran sesungguhnya, sehingga dia dapat berkembang dengan cepat. Ekspresi Namong Yan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Perkataan Dongfang Zhen kedengarannya bagus, tentang melakukan pertandingan tanding dan tentang memberikan semua wawasannya ke dalam pembuluh darah dewa tingkat atas, tetapi itu semua hanyalah alasan. Dia jelas ingin mengambil kesempatan ini untuk menamparkan wajah Namong Sue dan cabang tempat dia berasal, dan mempermalukan keluarga Namong. Namong Xuan juga memikirkan hal ini dan langsung menolaknya, dengan berkata, hanya ketika kedua belah pihak seimbang, kita bisa mendapatkan sesuatu.
Kultivasi Tuan Muda Zen jauh lebih unggul daripada Suer. Saya rasa kita tidak perlu bersaing satu sama lain. Dongfang Zhen sudah lama mengantisipasi alasan penolakan Namong Xuan, dan sudut mulutnya melengkung. Jangan khawatir, senior, aku hanya akan menggunakan 30% dari kekuatanku. Namong Sue adalah anak ajaib nomor 1 di keluarga Namong, tidak mungkin dia tidak bisa menahan 30% kekuatanku, kan? Perkataan Dongfang Zhen membuat wajah semua orang di keluarga Namong menjadi muram. Sekarang keadaan sudah seperti ini, jika Namong Sue menghindari pertarungan lagi, keluarga Namong akan kehilangan muka. Namun, jika mereka setuju untuk bersaing, tetapi dikalahkan oleh Dongfang Zhen yang hanya menggunakan 30% kekuatannya, keluarga Namong juga akan kehilangan muka. Di antara orang-orang keluarga Namong, ada satu orang yang wajahnya tampak tidak senang, tetapi hatinya sebenarnya sangat gembira. Orang itu adalah Namong Yun. Dia memberikan pecahan perunggu itu kepada Dongfang Zhen secara gratis karena dia ingin menggunakan Dongfang Zhen untuk menekan cabang Namong Xuan secara pareh. Jika Namong Sue menderita kekalahan telak di tangan Dongfang Zhen di hadapan berbagai kekuatan, pengaruh cabangnya dalam keluarga akan sangat berkurang. Namong Sue menggertakkan giginya, dan tepat saat dia bersiap untuk melawan Dongfang Zhen sampai mati, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Namong Yan adalah istri guruku. Hadiah besar dari guru Zen ini untuk istri guruku. Mengapa kau tidak mengubah target pertarunganmu kepadaku? Orang yang berbicara adalah Cukong. Bibir Dongfang Zhen melengkung penuh penghinaan, dan saat dia hendak mengejek Cukong, kata-kata Cukong berikutnya membuatnya murka, dan niat membunuh melonjak dalam hatinya. Dengan kekuatanku, sudah lebih dari cukup bagiku untuk mengajari Master Zen. Jika Master Zen tidak berani beradu denganku, aku juga bisa menurunkan kekuatanku sendiri. Apa katamu? Alis Dongfang Zhen terangkat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sebagai tuan muda dari keluarga Dongfang dan jenius paling berkuasa di negeri Dongeng kedua, bahkan generasi tua yang kuat pun tidak berani meremehkannya. Cukong, seorang anak muda, berani bicara omong kosong di depannya. Dia hanya mencari kemahtihan. Nak, keluarlah dan mahteilah sekarang juga, kata Dongfang Zhen dengan dingin. Tunggu sebentar, kata Cukong. Apa, mengetahui bahwa kau akan mahtei, kau berencana untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Dongfang Zhen mensibir. Orang yang bisa membuatku berlutut dan memohon belas kasihan belum lahir. Cukong berkata dengan tenang. Alasan mengapa aku memintamu untuk menunggu sebentar adalah karena menurutku kita harus menambahkan sedikit keseruan pada kompetisi ini. Bagaimana menurutmu? Dongfang Zhen mengangkat alisnya. Apakah ini hadiah yang kamu bicarakan? Sambil berbicara, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 3 pecahan perunggu dari cincin penyimpanan. Benar sekali, Cukong berkata, jika kau menang, pecahan perunggu di tanganku akan menjadi milikmu. Namun, jika aku menang, 3 pecahan perunggu di tanganmu akan menjadi milikku. Bagaimana? Dongfang Zhen bahkan tidak memikirkannya dan langsung setuju. Tidak masalah. Meskipun Cukong memiliki rekor yang mengagumkan, dalam ronde pertama pertarungan peringkat alam abadi, dia telah membunuh penguasa Paviliun Pedang, penguasa Sekte Demon Yin, penguasa abadi Matahari Terbit, dan penguasa abadi Matahari Terbit, serta mendominasi monumen abadi nomor 5. Namun Dongfang Zhen masih tidak menaruh hati pada Cukong. Menurutnya, tidak peduli seberapa jahatnya Cukong, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Karena kedua jenius itu sudah bertaruh, biarlah ketua keluarga ini yang bertindak sebagai wasit, kata Namong Yue. Para tamu di sekitar segera mundur, memberi ruang bagi Cukong dan Dongfang Zhen untuk bertarung. Namong Sue mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan khawatir. Itu semua karena aku terlalu lemah. Ini adalah kedua kalinya Cukong bertarung untuknya. Merasakan tatapan Namong Sue, Cukong menatapnya dengan pandangan meyakinkan dan berkata melalui transmisi suara. Jangan khawatir, dia hanya Dongfang Zhen. Kamu bahkan tidak akan membutuhkan 70% kekuatanmu untuk menghadapinya. Cukong dan Dongfang Zhen berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri saling berhadapan. Kompetisi resmi dimulai. Saat Namong Yue selesai berbicara, Dongfang Zhen melangkah maju dan menyerbu ke arah Cukong secepat kilat. Dia menyatukan tangan kanannya, membawa kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat, dan menamparkan Cukong dengan keras, ingin mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Melihat ini,
Cukong menunjukkan sedikit rasa jijai di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan santai di depannya. Kau mencari kemah Teihan. Kultivasiku telah mencapai tingkat ke-7 dari Dewa Abadi, dan kekuatanku jauh di atas Master Pavilion Pedang. Hanya angan-angan saja jika kau bisa menangkis telapak petirku tanpa menggunakan keterampilan abadimu. Dongfang Zhen mensibir berulang kali. Saat berikutnya, telapak tangan petirnya bertabrakan dengan keras dengan tangan besi Cukong. Ledakan. Terdengar suara teredam. Wajah Dongfang Zhen tiba-tiba berubah saat dia merasakan kekuatan dahsyat melonjak dari tangan besi Cukong, langsung menghancurkan telapak gunturnya. Bukan hanya itu saja, dia juga terhempas oleh kekuatan yang amat besar itu. Alam fisikmu ternyata telah mencapai tingkat ke-8 akhir dari alam badan abadi, sebanding dengan orang kuat di tingkat ke-8 awal alam abadi. Sedikit keterkejutan melintas di mata Dongfang Zhen. Perkataannya membuat mata para penonton terbelalak. Ya dewa, apakah anak ini seorang jenius pemurnian badan yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun? Tidak heran dia berani menggunakan tinjunya untuk melawan telapak petir milik Guru Zhen. Ternyata dia tidak sombong, tetapi percaya diri. Jadi, anak ini benar-benar punya potensi untuk mengalahkan Tuan Zhen. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Namong Sue, mengetahui bahwa Cukong tidak berbohong padanya dan dia benar-benar telah mengalahkan Stasiun Oriental. Dia baru saja mencapai level ke-8 alam abadi. Bahkan orang kuat di level ke-9 alam abadi telah dikalahkan olehku. Dongfang Zhen mendengus dingin. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna biru tua dari cincin penyimpanan. Petir menyambar bilah pedang itu, memancarkan kekuatan guntur yang mengerikan. Pedang ini merupakan senjata abadi tingkat 9 tingkat rendah yang memiliki kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, Dongfang Zhen mendorong kultivasinya di akhir tingkat ke-7 Dewa Abadi ke tingkat ekstrim, memegang pedang panjang berwarna biru di tangannya, dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. 100 pedang menggelegar, diikuti dengan teriakan keras. Energi abadi yang dikaitkan dengan guntur di sekitarnya berkumpul dengan liar, dan dalam sekejap mengembun menjadi ratusan bayangan pisau petir, membawa hukum Lei Xiao, yang termasuk dalam hukum perantara langit dan bumi, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Thunder Hundred Swords adalah keterampilan surgawi tingkat menengah yang terbaik. Dongfang Zhen telah mengembangkannya dengan sempurna. Jika dia menggunakannya dengan sekuat tenaga, itu sudah cukup untuk mengancam seorang guru abadi tingkat menengah ke-8. Namun, Cukong bahkan tidak melihat bayangan petir dan pisau itu. Dia langsung menggabungkan energi dan badannya, mengayunkan tinju kanannya, dan menghantamkannya ke depan. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat. Kekuatan tinju yang amat mengerikan itu menimbulkan badai dahsyat, dan langsung menghancurkan ratusan bayangan pisau guntur yang menyerang dengan kekuatan dahsyat. Dongfang Zhen terpental lagi, dan jejak darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, jelas dia terluka. Kamu mengolah ki dan badan, dan kultivasimu tidak kalah dengan badan fisikmu. Kamu juga telah mencapai tahap awal tingkat ke-8 Dewa Abadi. Bagaimana ini mungkin? Seru Dongfang kaget. Dengan ki dan badannya yang bersatu, kekuatan tempur Cukong setara dengan seorang dewa tingkat 9 awal. Kecepatan kultivasi ini bahkan lebih mengerikan daripada kecepatan seorang jenius seperti dia yang telah membangkitkan urat nadi dewa tingkat atas. Bukan hanya Dongfang yang terkejut, tetapi semua tamu juga terkejut. Kemampuan bertarung anak ini tidak lebih lemah dari generasi pria kuat yang lebih tua. Dia benar-benar terlalu jahat. Jika dia benar-benar mengalahkan Master Zhen, gelar keajaiban terkuat alam abadi kedua akan berpindah tangan. Tidak heran keluarga Namong mengadakan upacara pengembalian yang begitu besar untuk Namong Yan. Ternyata itu karena murid Namong Yan ini. Ketika Namong Yue mendengar diskusi semua orang, senyum tipis muncul di wajahnya. Dongfang Zhen awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menamparkan wajah keluarga Namong, tetapi jika dia dikalahkan oleh Cukong, keluarga Dongfang lah yang akan ditampar. Meskipun Dongfang Ao mengerutkan kening, dia masih penuh percaya diri pada Dongfang Zhen. Sebagai seorang ayah, dia sangat menyadari kemampuan bertarung terkuat yang dimiliki putranya. Cukong menatap Dongfang Zhen dan berkata dengan tenang, "Jika kekuatanmu hanya ini, maka serangan berikutnya dapat mengakhiri pertempuran." Mendengar penghinaan dalam kata-kata Cukong, mata Dongfang Zhen menyemburkan api dan niat membunuh melonjak dalam hatinya. "Wah, apakah kamu yakin akan menang?"
Bermimpilah. Begitu dia selesai berbicara, tangan Dongfang Zhen seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan yang sangat misterius dan melakukan triknya yang paling kuat. Badan abadi Dong Xuan. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Dongfang Zhen mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ledakan. Kekuatan yang amat dahsyat meledak dari badannya dan menyapu ke segala arah. Badan abadi Dong Xuan adalah metode rahasia keluarga Dongfang, yang mirip dengan metode rahasia keluarga Namong Badan Perang Nan Huang. Keduanya diwarisi dari tanah suci dan sangat kuat. Energi abadi yang agung, seolah menerima panggilan mematikan, berkumpul dengan liar dan disuntikkan ke badan Dongfang Zhen. Badannya ditutupi dengan rune misterius, dan auranya mulai meningkat terus-menerus. Tingkat kultivasinya secara langsung dinaikkan secara paksa dari tingkat ke-7 akhir Dewa Abadi ke tingkat ke-8 akhir Dewa Abadi. Nak, terimalah takdirmu. Tatapan mata Dongfang Zhen tertuju pada Cukong. Dia dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan abadi dalam badannya ke dalam pedang biru di tangannya, lalu menebasnya dengan sekuat tenaga. Guntur gila. Dongfang Zhen meraung dan melepaskan serangan terkuatnya. Ledakan. Seketika itu juga terdengar suara guntur dan kilat menyambar. Energi spiritual tak berujung yang dikaitkan dengan petir berkumpul dengan liar dari segala arah dan berubah menjadi derasnya guntur. Dengan berkah hukum perantara langit dan bumi, hukum Lei Xiao, yang membawa kekuatan guntur yang tak tertandingi, ia menghantam Cukong dengan ganas. Dimanapun guntur dan kilat berlalu, langit dan bumi meraung, kehampaan hancur, dan kekuatannya mengerikan. Dongfang Zhen berkata bahwa dia telah mengalahkan seorang pria kuat di tingkat ke-9 alam abadi. Ini bukan berlebihan, tetapi kebenaran. Thunder Frenzy adalah keterampilan surgawi tingkat tinggi. Dongfang Zhen telah mengolahnya hingga tingkat menengah. Ditambah dengan berkah badan abadi Dong Xuan yang rahasia, serangan ini cukup untuk mengancam orang kuat di tingkat ke-9 awal Dewa Abadi. Para tamu merasakan kekuatan guntur dan kilat, dan semua memandang Cukong dengan penyesalan. Hasil pertempuran ini telah diputuskan. Pemenangnya pastilah Master Zhen. Tuan Muda Zhen memang jenius terkuat di alam abadi kedua, kekuatan tempurnya luar biasa. Keluarga Namong akan ditampar wajahnya oleh Tuan Zhen. Mendengar diskusi semua orang, bibir Dongfang Ao melengkung membentuk senyum percaya diri, seolah-olah dia telah melihat adegan putranya menang dan menamparkan wajah keluarga Namong. Wajah Namong Sue, Namong Yan, dan Li Changhai dipenuhi kekhawatiran, dan mereka terus berdoa dalam hati, berharap agar Cukong dapat mengalahkan Dongfang Zhen. Itu saja, Cukong menatap derasnya guntur yang datang dan menggelengkan kepalanya pelan, dengan kekecewaan di matanya. Kupikir kau akan membiarkanku menggunakan 70% kekuatanku. Tapi sekarang tampaknya aku bahkan tidak membutuhkan 60% kekuatanku untuk menghadapimu. Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara dan memanggil pedang langit naga. Dia menyuntikkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya ke dalam pedang dan menebasnya di depannya. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Ledakan. Energi spiritual emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur di kota Tianan berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan 7 hantu pedang besar mengembun dan muncul, berdiri di awan, memancarkan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Dengan berkah 7 hukum peralihan langit dan bumi, 7 permata pada 7 bayangan pedang dewa bersinar dengan lingkaran cahaya 7 warna yang menyilaukan, mengubah kehampaan menjadi 7 warna, dan kekuatan yang mengerikan mengguncang bumi. Perkataan Cukong sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya, bahkan seorang dewa abadi tingkat 9 yang kuat pun tidak akan menjadi lawannya. Menghadapi serangan Dongfang Zhen, dia tidak hanya tidak menggunakan sihir darah rahasia untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa, dia bahkan tidak menggunakan pedang langit 7 bintang dengan kekuatan penuhnya. Anda tahu, dia telah mengolah pedang 7 bintang ke tingkat menengah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat memadatkan 14 bayangan pedang 7 bintang sekaligus, membentuk versi sederhana dari formasi pedang 7 bintang, yang sangat kuat. Saat pedang langit naga menebas ke bawah, 7 bayangan pedang dewa di langit, membawa kekuatan dewa yang tak tertandingi, menebas dengan ganas ke arah aliran deras yang menggelegar. Ledakan. Terdengar suara tabrakan yang memekakkan telinga. Kekosongan di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan puluhan retakan ruang besar muncul. Sebagai wasit,
Namong Yue segera mengambil tindakan untuk menstabilkan keadaan. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, 7 hantu pedang dewa, dengan keunggulan mutlak, menebas derasnya guntur dan kilat, dan kemudian, dengan kekuatan yang tak berkurang, menghantam dengan keras ke arah Dongfang Zhen. Ah! Dongfang Zhen menjerit dan terjatuh dengan keras ke kejauhan bagaikan layang-layang yang talinya putus. Wajah Dongfang Ao berubah, dan dia langsung muncul di belakang Dongfang Zhen dan menangkapnya. Jika diperhatikan lebih teliti, sekujur badan Dongfang Zhen penuh dengan bercak darah, nafasnya sangat lemah, dia terluka parah dan tidak mempunyai tenaga lagi untuk melawan. Jelas, pemenang kompetisi ini adalah Cukong. Beraninya kau melukai anakku, kau mencari kemah Teihan. Mata Dongfang Ao memancarkan cahaya dingin, dan tingkat kultivasinya yang berada di puncak tahap akhir Kaisar Abadi, meledak dengan momentum gemuruh yang mengguncang bumi. Saat berikutnya, sebuah tangan raksasa yang menopang langit mengembun dan menamparkan Cukong dengan keras. Namong Yue dan Sun Tianhua langsung muncul di depan Cukong dan menghancurkan tangan raksasa itu hingga berkeping-keping dengan mudah. Alasan Namong Yue mengambil tindakan adalah karena dia adalah wasit dan dia harus menjaga keadilan dan kesetaraan kompetisi. Alasan kedua adalah karena Cukong adalah murid Namong Yan. Kompetisi ini telah membawa nama baik keluarga Namong, jadi tentu saja dia harus melindungi Cukong. Alasan mengapa Sun Tianhua mengambil tindakan adalah karena Cukong memiliki hubungan dengan harta karun Kaisar Abadi Qiantian. Menurut taruhan, jika Cukong menang, dia akan memenangkan 3 pecahan perunggu di tangan Dongfang Zhen dan melengkapi senjata abadi kelahiran Kaisar Abadi Qiantian Tungku Qiantian. Hal ini membuat Sun Tianhua lebih memperhatikan Cukong dan dia tidak akan pernah membiarkan Dongfang Ao menyakiti Cukong. Tuan Dongfang, kompetisi ini diprakarsai oleh Tuan Mudaling. Kekalahan dan cideranya hanya bisa disalahkan pada kurangnya kekuatannya. Apakah Anda ingin menghancurkan aturan kompetisi yang adil di depan semua pihak? Namong Yue berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Dongfang Ao sedikit lebih kuat darinya, ini adalah kota Tianan, wilayah keluarga Namong. Terlebih lagi, Dongfang Ao lah yang salah dalam masalah ini. Jika perang benar-benar terjadi, dia akan punya banyak alasan untuk mengaktifkan formasi perlindungan klan dan menekan semua orang di keluarga Dongfang. Bahkan jika Tanah Suci melanjutkan masalah ini, tanggung jawab tetap berada di tangan Dongfang Ao. Ketika Dongfang Ao mendengar kata-kata Namong Yue, wajahnya langsung berubah muram. Dia juga tahu bahwa dirinya tidak benar, jadi dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang kasar. Aku, keluarga Dongfang, telah mencatat hutang ini dan akan membayarmu 100 kali lipat suatu hari nanti. Setelah berkata demikian, dia bersiap membawa Dongfang Zhen pergi. Tunggu sebentar, Sun Tianhua menghentikan Dongfang Ao dan berkata dengan tenang, pemenangnya sudah ditentukan. Jika kamu ingin pergi, kamu harus memenuhi taruhannya terlebih dahulu. Wajah Dongfang Ao menjadi semakin muram saat mendengar ini. Kalau saja Sun Tianhua bukan presiden Kamar Dagang Xianyuan dan hanya 1 poin lebih lemah darinya, dia pasti akan marah besar. Dongfang Ao menahan amarah dalam hatinya, mengeluarkan ramuan penyembuh, menyuapkannya ke mulut Dongfang Zhen, dan mengerahkan kekuatan abadinya untuk membantunya sembuh. Setelah beberapa saat, Dongfang Zhen sedikit pulih, dan mengeluarkan 3 pecahan perunggu dari cincin penyimpanan dengan susah payah dan melemparkannya ke Cukong. Setelah itu, Dongfang Ao pergi dengan marah bersama Dongfang Zhen dan orang kuat lainnya dari keluarga Dongfang. Setelah Dongfang Ao dan yang lainnya pergi, para tamu tersadar dari keterkejutan mereka dan berseru keheranan. Orang ini benar-benar mengalahkan Master Zhen. Dia adalah jenius terkuat di alam abadi kedua milikku. Mulai sekarang, gelar keajaiban terkuat alam abadi kedua akan berpindah tangan. Yang lain dihormati karena ibu mereka, tetapi Namong Yan dihormati karena muridnya. Mulai sekarang, statusnya di keluarga Namong akan menjadi yang kedua setelah kepala keluarga dan kepala cabang. Namong Yue segera mengumumkan bahwa Namong Yan akan dipromosikan menjadi tetua klan dan akan menikmati perlakuan sebagai tetua klan teratas. Pada saat yang sama, dia juga memberikan tatapan kagum pada Cukong, jelas dia sangat puas dengan penampilan Cukong. Namong Xuan dan para tetua cabangnya semuanya tersenyum ketika melihat ini. Setelah pertempuran ini, status dan pengaruh cabang mereka akan meningkat lagi, meninggalkan 3 cabang lainnya jauh di belakang. Ekspresi Namong Yun tiba-tiba menjadi sangat jelek, sangat kontras dengan Namong Xuan.
Dalam 10 hari, babak kedua turnamen peringkat alam abadi akan dimulai. Saat itu, aku akan memastikan bahwa kau mati tanpa tempat pemakaman. Namong Yun melirik Cukong dengan penuh kebencian, dengan cahaya dingin yang bersinar di kedalaman matanya. Cukong terlalu jahat, dia harus disingkirkan secepatnya, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menjadi kepala keluarga. Setelah upacara kepulangan, Namong Yan membawa Li Changhai dan Cukong meninggalkan istana Tuan Kota, dan tiba di sebuah rumah besar di utara kota. Sebagai tetua klan yang baru, Namong Yan memenuhi syarat untuk memiliki rumah mandiri di kota Tianan. Yang pergi ke rumah besar bersama Cukong dan dua orang lainnya adalah Sun Tianhua, Presiden Kamar Dagang Xianyuan. Li Changhai dan Namong Yan tahu bahwa Sun Tianhua dan Cukong memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi setelah memasuki rumah, mereka memberi ruang untuk mereka berdua. Terima kasih, Presiden Sun, atas bantuanmu. Cukong mengepalkan tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sun Tianhua melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda adalah orang yang dihargai oleh Kamar Dagang Xianyuan saya. Saya, Presiden, akan melindungi Anda. Setelah berkata demikian, dia menatap Cukong dengan sedikit harapan di matanya. Dengan 3 pecahan perunggu dari Dongfang Zhen, kamu seharusnya sudah mengumpulkan semua pecahan perunggu itu, kan? Cukong mengangguk. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan 3 pecahan perunggu yang baru saja dimenangkannya dan pecahan perunggu yang telah disusunnya dari cincin penyimpanannya. Saat berikutnya, mereka memancarkan lingkaran cahaya hijau samar, lalu menyatu menjadi tungku perunggu lengkap. Tungku Qiantian akhirnya muncul kembali. Sun Tianhua menatap tungku perunggu itu dengan pandangan berbinar. Kaisar abadi Qiantian bukan hanya seorang kaisar abadi di tahap awal tingkat ke-6, tetapi juga seorang ahli pil abadi tingkat tinggi tingkat 9 yang memiliki reputasi besar di Tanah Suci. Tungku Qiantian, sebagai senjata abadi kelahiran Kaisar abadi Qiantian, tidak hanya dapat bertahan melawan musuh, tetapi juga dapat digunakan untuk alkimia dan meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Saat tungku Qiantian disatukan, aliran cahaya melesat ke arah Cukong dan berubah menjadi peta sirkuit di benaknya. Di mana harta karun Kaisar abadi Qiantian? Sun Tianhua bertanya dengan tidak sabar. Cukong membuka matanya. Negeri peri ketiga, Gua Raciun Darah. Gua Raciun Darah adalah tempat terpencil di negeri dongeng ketiga. Tidak hanya dipenuhi dengan gas beraciun, tetapi juga merupakan rumah bagi ribuan makhluk beraciun yang kuat, membuatnya sangat berbahaya. Bahkan jika seorang master abadi tingkat tinggi masuk, hidupnya akan dalam bahaya. Namun hal ini sama sekali bukan masalah bagi Kamar Dagang Xianyuan. Meskipun Sun Tianhua benar-benar ingin segera membawa Cukong ke Gua Raciun Darah dan mengambil harta karun Kaisar Qiantian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika memikirkan putaran kedua pertarungan peringkat alam abadi yang akan datang. Putaran kedua turnamen peringkat alam abadi akan dimulai dalam 10 hari. Dengan kekuatanmu, kau pasti bisa menciptakan keajaiban dan menggantikan alam abadi keempat. Bahkan ada harapan bahwa kau bisa menggantikan alam abadi ketiga. Menurutku, akan lebih aman jika menunggu hingga putaran kedua turnamen peringkat alam abadi selesai sebelum menuju Gua Raciun Darah. Meskipun Cukong berhasil menyusun tungku Qiantian, kemungkinan besar masih ada ujian yang tersisa di dalam harta karun Kaisar abadi Qiantian. Jika Cukong terjebak di dalamnya dan kehilangan ronde kedua pertarungan peringkat alam abadi, maka dia akan menderita kerugian besar. Cukong juga memikirkan hal ini, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati dan berkata langsung. Ayo pergi sekarang, semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita akan kembali. Tujuannya bukanlah untuk menggantikan negeri dongeng keempat atau negeri dongeng ketiga, tetapi langsung menggantikan negeri dongeng kedua. Oleh karena itu, di babak kedua pertarungan peringkat alam abadi, ia akan menghadapi kepala 4 keluarga teratas dan Sun Tianhua. Kelima orang ini bukanlah kaisar abadi biasa tingkat pertama, mereka semua memiliki warisan domain suci dan sangat kuat. Jika Cukong ingin menang melawan mereka, kekuatan bertarungnya setidaknya harus mencapai tahap awal ketiga kaisar abadi, atau bahkan lebih tinggi. Bahkan jika Cukong memiliki berkah pagoda kekacauan, akan sulit melakukan ini sebelum ronde kedua pertarungan peringkat negeri dongeng dimulai. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangannya pada harta karun Kaisar abadi Qiantian. Sebagai seorang ahli pil abadi tingkat atas tingkat 9,
harta karun Kaisar Abadi Qiantian pasti berisi sejumlah besar pil abadi tingkat menengah dan tinggi tingkat 9 yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tidak hanya itu, Wu Jiang pernah berkata bahwa Kaisar Abadi Qiantian memiliki harta yang sangat berharga di tangannya. Alasan kemahtihannya terkait dengan harta karun itu. Jika Cukong bisa mendapatkan harta karun itu, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat pesat. Mendengar ini, Sun Tianhua mengangguk. Karena Cukong sudah menentukan pilihannya, ayo kita berangkat segera. Sun Tianhua mengeluarkan jimat giok untuk mentransmisikan suara dan memanggil para eksekutif puncak dari kantor pusat Kamar Dagang Xianyuan ke rumah besar. Setelah semua orang tiba, Sun Tianhua melambaikan tangannya, mengeluarkan perahu peri raksasa yang megah dari cincin penyimpanan, dan membawa semua orang ke negeri peri ketiga. Li Changhai dan Namong Yan khawatir tentang keselamatan Cukong, jadi mereka pergi ke sana bersama. Meskipun keduanya tidak terlalu kuat, mereka memiliki keluarga Namong di belakang mereka. Sekarang, Namong Yan telah menjadi sesepuh klan dan menikmati perlakuan dari sesepuh klan teratas. Jika Kamar Dagang Xianyuan memiliki niat buruk dan ingin menyakiti Cukong, Li Changhai dan Namong Yan dapat membawa keluarga Namong untuk melindungi Cukong. Setelah beberapa jam, perahu abadi tiba di alam abadi ketiga dan memasuki Gua Raciun Darah. Meskipun Gua Raciun Darah dipenuhi gas beraciun dan menjadi rumah bagi ribuan makhluk beraciun yang kuat, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah dengan keberadaan Sun Tianhua. Sun Tianhua meledak dengan kultivasinya dan memadatkan lapisan perisai energi di luar perahu abadi, menghalangi semua gas beraciun yang masuk. Makhluk-makhluk beraciun yang kuat di sekitar, merasakan tekanan dari Kaisar Abadi, semuanya gemetar ketakutan dan tidak memiliki keberanian untuk menyerang perahu abadi. Setelah beberapa saat, perahu peri tiba di lokasi yang ditandai pada peta rute. Cukong membalikkan tangannya dan mengeluarkan tungku Qiantian dari cincin penyimpanan. Berdengung, tungku Qiantian bergetar hebat dan memancarkan cahaya terang. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai beriak, dan kekuatan ruang yang agung melonjak keluar, berubah menjadi pintu ruang angkasa. Cukong, kamu harus berhati-hati. Harta karun memang bagus, tetapi nyawa lebih penting. Namong Yan memperingatkan, jangan khawatir, guru. Cukong berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju gerbang ruang angkasa. Bersambung.